Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lutfiani Sekarapsari. Saya dari Salut UT Mojokerto dengan NIM di bawah ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian pilar di dalam dunia pendidikan dan juga tantangan kita terhadap era digital yang sekarang dan pandangan-pandangan terhadap masa-masa teknologi yang sudah makin menggebu-gebu ini. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Nah, untuk yang pertama, apa sih arti pilar tersendiri? Kalau kita ibaratkan pilar itu sebagai penyanggah atau apa ya, tiang dari rumah. Jadi tiang penyanggah sebuah rumah. Jadi kalau semisal tiangnya itu kuat, rumahnya juga akan kokoh. Begitu juga sebagai pendidikan, supaya pendidikan berjalan dengan baik harus ada dasar atau pedoman yang kuat. Nah, Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang sama, seperti yang masih sering digunakan di era sekarang gitu ya. Yang pertama itu ada ing ngarsa sung tolodo, yang kedua ing madya mangun karso, dan yang terakhir ada tutwuri handayani. Yang pertama ing ngarsa sung tolodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Jadi guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik, bukan hanya sebagai pemateri, tetapi kita sebagai guru harus bisa menjadi role model untuk murid-murid kita gitu. Kayak kita menyuruh murid kita untuk menerapkan sifat disiplin, tetapi gurunya sendiri nggak disiplin, sering masuk kerja telat. Nah, sebaiknya kita sebagai guru harus datang lebih awal dibandingkan murid-murid kita gitu. Jadi harus kita ngasih contoh dulu agar murid kita itu bisa menirukan. Itu yang pertama. Yang kedua ada ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangatnya. Guru tidak hanya menjadi pemateri seperti yang saya bilang tadi, jadi harus bisa mendampingi muridnya. Jadi nggak hanya kita nyuruh, oh kamu harus gini, harus gini, harus gitu. Jadi kita harus tetap memberikan penyemangat dan mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Kalau kita sendiri tahu siswa itu punya potensi, nah kita harus kasih semangat agar dia lebih tampil percaya diri. Karena jujur dari pengalaman saya pribadi, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya ngajar puisi dan saya tahu murid ini tuh punya potensi untuk tampil lebih di depan panggung, kayak baca puisi atau mendongeng, tapi dia malu. Nah, itu adalah PR saya sebagai guru gitu. Nah, apa yang saya lakukan di situ, saya akan memberikan kepercayaan diri saya kepada murid saya. Jadi kalau sebelum kita memberikan motivasi, kita sendiri juga harus memiliki jiwa confident. Kembali ke topik awal ya, harus menjadi teladan yang baik, contoh yang baik. Jadi sebelum kita nyuruh murid kita sendiri juga harus percaya diri, harus memiliki jiwa confident ya. Terus yang terakhir itu ada tutwuri handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Jadi walaupun kita tahu murid kita sudah berani tampil, sudah menang juara, tetap kita harus kasih apresiasi dan dorongan lebih agar murid kita itu bisa berkembang semakin besar gitu, maksudnya kayak semakin luas perkembangannya, itu nggak hanya di situ-situ aja gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan era digital yang sekarang, prinsip-prinsip tersebut itu masih sangat relevan. Walaupun saat ini teknologi sudah masuk ke dunia pendidikan, kayak contoh kita sendiri juga menggunakan teknologi seperti Google Classroom, Zoom, atau berbagai aplikasi belajar lainnya. Tapi itu sendiri juga ada dampak negatifnya atau tantangan tersendiri bagi kita calon pendidik muda. Karena sekarang banyak siswa yang lebih sering bermain media sosial daripada belajar. Jadi kita sebagai guru itu ada PR untuk mengasih evaluasi terhadap murid-murid kita, atau kita berbincang-bincang ya terhadap wali murid, agar anak-anak di rumah, kan kita nggak bisa ngawasi anak-anak kita di rumahnya kan 24 jam, jadi yang mengawasi kan tetap orang tua. Nah, kalau dari menurut saya sendiri, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini masih sangat cocok diterapkan saat ini, walaupun teknologi itu semakin canggih. Kenapa? Karena peran guru itu tidak akan bisa tergantikan untuk kejanggihan zaman. Jadi tetap guru itu menjadi peran penting bagi perkembangan anak didik kita gitu. Karena sekarang kan ada yang homeschooling atau apalah, tetap kita butuh tutor hidup ya. Karena saya yakin teman-teman di sini juga nggak akan terjun di dunia pendidikan itu bakalan benar-benar jadi guru, tetapi kita akan menjadi orang tua. Jadi tetap pendidikan guru dan tutor itu sangat penting ya. Kalau hidup tanpa arahan itu nggak akan bisa terarah gitu ya. Jadi tetap secanggih-canggihnya
teknologi, guru adalah tempat paling baik untuk perkembangan anak didik kita nantinya gitu. Maka kita sebagai calon pendidik juga harus punya value, harus punya potensi lebih agar nanti kualitas pendidikan itu akan semakin baik gitu. Semoga besok-besok juga guru-guru nantinya akan lebih disejahterakan lagi gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.